Keluaran 33 ini mungkin ada satu ayat yang selama ini mungkin satu dari dua atau mungkin bahkan semua yang ada di sini mungkin pernah bawa dalam doa atau pernah jadi satu mimpi atau satu goal gitu ya. Waktu kita baca di Keluaran 33 ayat 16, di situ di bagian terakhir ada tulisan, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Nah, kadang-kadang kita ada satu kata-kata yang bagus juga dalam bahasa Inggris ini, distinguished leadership gitu. Saya kadang-kadang kalau dalam doa-doa saya sering bilang sama Tuhan, Tuhan jangan permalukan aku ini anakmu gitu. Tuhan kalau boleh ya jangan sampai dibikin malu gitu. Ngikut Tuhan jangan sampai dibikin malu. Tapi bisa beda, orang bisa lihat kita itu beda. Nah, distinguish gitu. Kalau mungkin dalam kata-kata yang lain ada distinguished guest gitu. Jadi dibedakan karena sesuatu yang begitu indah, sesuatu yang begitu bagus. Nah, seringkali kita punya mimpi atau punya kepengenan untuk bisa mencapai seperti itu. Ada satu hal yang kita mau pelajarin adalah 6 langkah untuk kita bisa mencapai kepemimpinan yang seperti ini. Ada 6 langkah apa yang kita bisa belajar dalam kisah di Keluaran 33 ini untuk kita bisa akhirnya mencapai titik itu. Nah, kita mau belajar di sini. Nah, 6 langkah apa yang kita perlu? Kita membahas dari langkah yang pertama. Langkah pertama adalah yang kita lihat di Keluaran 33 ayat 15. Berkatalah Musa kepada Tuhan, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat di sini. Jadi langkah yang pertama adalah seberapa kita ini komit. Kita declare kalau jalan sama-sama, jalan bersama keluarga, jalan dengan tim kecil di pelayanan, jalan dalam sebuah organisasi, jalan dalam perusahaan, ngadepin keberhasilan, ngadepin kesusahan, berani nggak kita untuk punya satu fondasi yang firm, declare bahwa ke depan kalau kita tahu Tuhan nggak ada di sini, mendingan kita nggak usah jalan. Mungkin kata-kata dalam beberapa bahasa terjemahan yang lain, udah mendingan batalin sekalian perjalanan ini. Nah, jadi langkah yang pertama adalah kita harus punya komitmen untuk benar-benar fokusnya itu akan kehadiran Tuhan. Itu step nomor 1 yang saya rasa kita harus yakinkan betul bahwa kalau nggak ada Tuhan di sini, mending nggak usah jalan. Dan kalau kita mau sungguh-sungguh perkara ini sama Tuhan, kita mau sungguh-sungguh tanya sama Tuhan, kita sebenarnya sangat bisa tahu Tuhan itu hadir di sini atau tidak. Nah, seringkali yang buat kita nggak bisa lihat Tuhan hadir atau enggak ya karena mungkin ditutupin sama apakah itu dendam, apakah itu kepahitan, apakah itu ambisi, kalau buat saya apakah itu ego, nggak mau kalah. Ya, seringkali itu yang akhirnya menutupi untuk kita nggak bisa lihat, iya sebenarnya Tuhan sudah ada nggak di sini lagi. Itu langkah yang pertama. Untuk menuju bahwa supaya kita itu benar-benar bisa beda, Tuhan hadir sehingga kita itu benar-benar bisa beda, nggak akan dipermalukan. Justru orang-orang akan melihat kita itu beda, kepemimpinan kita beda adalah harus selalu dimulai dan selalu adanya keberlanjutan untuk repentance, pertobatan. Karena kita pastinya tentu setiap hari atau setiap waktu selalu ada kesempatan untuk melenceng dari apa yang Tuhan mau, dari relnya Tuhan. Nah, Tuhan pasti akan hadir dalam hati yang hancur, dalam kerendahan hati, dalam pertobatan. Di situ Tuhan hadir. Nah, kalau kita nggak mulai dari situ, kita mau konsisten, persisten juga untuk ngecek gitu ya. Ya, aku mesti bertobat apa hari ini? Ini kantor ini mesti bertobat apa? Pelayanan ini mesti bertobat apa? Misi ini juga mesti bertobat apa? Jadi sedihnya bukan karena kondisi, mungkin kita hari ini lagi ngalamin kondisi keuangan yang susah, kondisi perusahaan yang hancur, kondisi tim yang lagi berantakan.
Sedihnya harusnya bukan karena kondisinya, tapi harusnya yang bikin sedih adalah karena sadar ya Tuhan nggak ada di sini. Dan kalau kita sadar Tuhan nggak ada di sini, biasanya salah satu langkah yang harus kita ambil ya bertobat. Kita harus bertobat dan bertobat. Nah, pertobatan itu selalu indah dan bisa mendatangkan jadi awal mula untuk pemulihan terjadi dan Tuhan bisa hadir lagi. Itu langkah kedua. Nah, langkah ketiga kita belajar dari Keluaran 33 ayat 7. Keluaran 33 ayat 7. Izinkan saya baca kembali versi bahasa Indonesianya. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Nah, seringkali kalau kita benar-benar mau nyari Tuhan, ya kita pasti punya keberanian, ada courage, ada keberanian untuk keluar dari comfort zone. Seringkali kalau kita mau cari jalannya Tuhan atau jalan keluar bersama Tuhan, seringkali mungkin kita kadang-kadang masih terjebak sama kejayaan masa lalu. Dulu caranya gini kok, dulu pakai caraku yang ini bisa, gitu. Aku terlalu pinter lah untuk selalu punya akal gitu. Nah, Tuhan seringkali juga mau untuk kita berani keluar dari kebiasaan kita, mungkin dari kesibukan kita, dari area-area yang mungkin kita merasa nyaman, atau area yang mungkin lebih aman, risikonya lebih kecil, atau ya kita banyak mengacu pada, wah ini aku punya andalan ini kok, dulu dia selalu bisa nolong aku dan segala macam. Nah, mungkin langkah ketiga ya kita mesti cek gitu. Apakah kita lagi terjebak untuk benar-benar cari Tuhan dan berani keluar dari semua ini dan balik lagi ke fokusnya ke Tuhan, bukan ke jagoan kita, backingan kita atau kejayaan kita yang dulu, cara-cara yang dulu. Nah, ini langkah ketiga yang mungkin kita bisa belajar dari Keluaran 33. Langkah yang keempat kita belajar dari Keluaran 33 ayat yang ke-10. Mungkin kita bisa mulai dari yang ke-9. Apabila Musa masuk dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah, masing-masing di pintu kemahnya. Nah, kalau kita mau kepemimpinan kita bisa benar-benar beda, gitu. Kemuliaan Tuhan nyata lewat kepemimpinan kita, ya mungkin kita perlu untuk bisa, kalau buat saya di sini jadi contoh dulu nomor satu. Kita sebagai pemimpin ya satu-satunya cara itu lewat peneladanan, gitu. Bukan salah satu cara, tapi satu-satunya cara lewat peneladanan. Sambil ngomong, sambil negur diri sendiri. Nah, peneladannya apa? Peneladanan kita menjadi contoh untuk bisa mobilize people, bisa ngerakin orang untuk terus nyari Tuhan, terus nyembah Tuhan, doa, gitu. Nah, kita belajar di beberapa minggu yang lalu, udah jangan tunjukin dululah mimpimu apa, jangan tunjukin dululah visimu apa, tunjukin dulu hari-harimu. Saya waktu itu diingetin bahwa kalau hari-hari kita aja nggak konsisten, ritme kita sama doa, nyembah sama Tuhan, ya mungkin kita akan susah untuk kita bisa mencapai tujuan kita untuk bisa mempunyai satu distinguished leadership. Nah, saya ingetin lagi mungkin di waktu itu, mungkin nggak semua orang kita di sini bisa doa 30 menit, 3 jam, tapi harusnya kita bisa untuk mulai dengan nggak pernah kita lewatin 30 menit tanpa doa, tanpa kita diem dulu, kita doa lagi, kita ngobrol sama Tuhan, kita kalau nggak ngerti lagi mau ngomong apa, kita bisa bahasa roh juga, kita bisa minta tuntunan Roh Kudus untuk terus ada menyertai kita. Nah, langkah yang kelima yang saya cukup belajar di sini terkagum di Keluaran 33 ayat 13. Ini Musa lagi di Keluaran 33 ayat 12-13 ini luar biasa.
Tapi saya bahas dulu yang 13-nya saja. Maka sekarang, ini Musa lagi bicara sama Tuhan, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatku. Nah, dulu kalau ada waktu-waktunya ya, kalau lihat di poin-poinnya, iya ya, seringkali kalau purpose-nya dari Tuhannya sudah clear, biasanya jalan-jalan menuju itu ya belum nggak selalu mulus, seringkali juga nggak mulus, tapi Tuhan terus bukain jalan. Nah, seringkali mungkin kita nggak fokus untuk cari tahu dulu apa sih purpose-nya Tuhan di hidup kita. Kalau sampai kita ini dikasih bukain jalan, dibukain pintu, dibukain network lebih besar, purpose-nya apa? Karena kalau purpose-nya dari Tuhan nggak clear, nggak purpose-nya nggak lebih besar, nantinya belum tentu kita siap. Bisa jadi kita sombong, gitu. Saya dulu pernah dengar ada satu khotbah bilang kalau kita nggak benar-benar siap terima berkat, itu berkatnya bisa jadi kutuk. Nah, mungkin yang perlu kita sadari bahwa jangan ngejar berkatnya dulu, tapi cari tahu dulu purpose-nya apa, gitu. Karena kalau purpose-nya bersama Tuhan, ada dalam plan-nya Tuhan, harusnya nanti segala sesuatunya ya akan berjalan dan disiapkan sama Tuhan. Nah, langkah yang keenam adalah bagaimana kita terus bisa dengan iman itu percaya sama janji-janjinya Tuhan. Nah, di sini kalau kita lihat tadi yang kita jadi pengen ya. Dia yakin betul kalau kita baca di bahasa Indonesia, bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan. Jadi untuk bisa terus pegang janji Tuhan dengan iman, ya kita perlu benar-benar bisa pegang itu dengan betul-betul. Janji Tuhan bahwa kita itu akan bisa beda, kita punya beda, dan itu pembedanya adalah karena kehadiran Tuhan dalam perjalanan kita. Mungkin ada beberapa hal yang saya mau sampaikan bahwa kekuatan kita sebagai pemimpin belum tentu hanya dilandasi sama strategi taktik ataupun teman perjalanan, tapi yang paling penting nomor satu itu adalah kehadiran Tuhan. Makanya mungkin lewat pelajaran 6 langkah ini mau ingetin lagi bahwa yang paling penting kita harus yakin dulu ada kehadiran Tuhan di sana. Nah, kan tadi ada 6 langkah. Nah, kita mau coba bahas satu langkah. Kapan terakhir kali kita sebagai pemimpin itu berani keluar dari zona nyaman, dari kebiasaan lama, dari daily business untuk benar-benar mengejar Tuhan.